Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Idan Putri, nomor BP 20 10 11 52630020 dari kelas IF1. Sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian pengujian perangkat lunak. Nah, pengertian pengujian perangkat lunak ini adalah proses atau rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa program komputer menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu memastikan program agar tidak melakukan hal yang tidak diharapkan. Pengujian perangkat lunak ini tidak sama dengan debugging, yang prosesnya itu mendeteksi dan menghapus kesalahan serta potensi kesalahan yang ada dalam kode perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tugas yang dilakukan dalam software verification and validation yang merupakan bagian dari software quality. Yang kedua yaitu prinsip dasar pengujian perangkat lunak. Nah, untuk prinsip dasar pengujiannya, yang pertama semua pengujian harus dapat dirunut ke requirement. Yang kedua, pengujian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan. Yang ketiga, berlakunya prinsip Pareto, yaitu 80% kesalahan dapat dirunut ke 20% keseluruhan modul. Nah, yang keempat, pengujian harus dimulai dari lingkup kecil ke lingkup yang besar. Nah, yang kelima, tidak mungkin ada pengujian yang exhaustive atau lengkap. Yang terakhir, dilakukan oleh pihak lain yang independen. Untuk testability atau pengujian. Nah, kualitas pengujian yang baik itu yaitu memiliki peluang yang besar dalam menemukan kesalahan, tidak berganda, cukup mewakili semua kemungkinan, dan tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit. Nah, untuk perancangan perangkat lunak harus mempunyai kualitas, di mana kualitasnya yang pertama operability atau operasi, observability, observasi, controllability atau atur, decomposability atau penguraian, simplicity, sederhana, stability, stabil, dan understandability, yaitu dimengerti. Selanjutnya yaitu strategi pengujian perangkat lunak. Untuk strategi pengujiannya, yang pertama pengujian modul atau unit, yaitu umum dilakukan oleh pengembang atau antar pengembang. Nah, menguji modul atau unit dan menggunakan metode Wixbox. Untuk yang kedua yaitu pengujian validasi, di mana pengujian validasi ini menguji kesesuaian dengan requirement dan menggunakan metode black box. Yang ketiga yaitu pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini menggunakan penguji independen, menguji perancangan perangkat lunak, dan menggunakan metode white box dan black box. Untuk selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem menguji perangkat lunak dan elemen sistem sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya itu teknik dalam pengujian. Yang pertama itu ada teknik white box. Teknik white box ini pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Selain teknik white box, ada juga namanya teknik black box. Nah, teknik black box ini berbeda dengan teknik white box. Teknik black box ini yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Nah, itu tadi merupakan teknik-teknik dalam pengujian. Selanjutnya, strategi pengujian integrasi. Nah, di sini pengujian integrasi ada dua ancangan. Yang pertama yaitu top down. Top down ini modul diintegrasikan dengan cara menurunkan yang dilihat dari hierarchy control, dimulai dari modul pengendalian utama atau main program dengan cara breadth first atau depth first. Yang kedua yaitu dengan ancaman bottom up.
Yaitu modul diintegrasikan dengan cara menaik yang dilihat dari hierarki kontrol. Dimulai dari modul atomik atau modul di tingkat paling bawah yang membentuk cluster atau build. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tujuan pengujian perangkat lunak. Nah, tujuan pengujian perangkat lunak ini yang pertama dalam penguji perangkat lunak, kasus yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Pengujian ini adalah proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan atau mencari error. Nah, pengujian yang dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. Nah, pengujian tidak menunjukkan ketidakhadiran defek, pengujian hanya menunjukkan kesalahan perangkat lunak yang ada. Jadi tujuan pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak adanya kesalahan, tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di program. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pengucapan yang salah atau kata saya yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.